kabar nih semuanya teman-teman? Balik lagi barengan sama Gilang dan ada Ata. baik, kali ini di episode ketiga Hai Gimana Podcast. Benar. Jadi podcast di episode ketiga ini. Iya, ya, bener banget. Ini kita kelihatannya bakal sebuah persembahan, ya mungkin kita bakalan ngobrol mengenai kenang-kenangan juga kayak gitu. Kenapa? Karena memang bener di bulan-bulan ini, di tahun ini 2020 ini memang banyak banget peristiwa-peristiwa, banyak banget kejadian-kejadian yang nggak diduga, nggak dikira, dan serba serba mendadak gitu loh. Ya nggak sih? Iya benar, nggak disangka juga sih. Kayak adanya pandemi kayak gini kan. Itu di awal tahun Indonesia kena juga. Terus juga gitu. Ada kejadian-kejadian yang kayak negatif aja. Jadi benar. nggak ada yang positifnya. Ya ada sih, cuman ya kebanyakan lah ya. Kebanyakan yang negatif. Tapi ya gimana lah ya, emang kita harus menjalankan itu semuanya karena itu udah takdir gitu loh. Ya. Bisa diinstal ulang gak sih? Sakit Pak ini Pak. Gak bisa ngangan. Lu lagi ini ya? Ya lagi sariawan banget guys. Jadi kita juga mau ngucapin dulu kalau misalnya bulan puasa kan ini kan. Bulan puasa dan bentar lagi mau lebaran juga. Jadi kita mungkin mau ngucapin dulu buat yang lagi puasa, terus buat yang pokoknya lagi ngejalanin ibadah puasa deh. Jadi semoga lancar sampai nanti kita tiba di hari kemenangan. Benar banget. Amin. Dan juga sekalian aja di sini ya, kita mau ngucapin dulu ya virtual kan ini kan. Jadi minal aidin wal faizin dulu kayak gitu. Iya. Atau mungkin Ata sama Gilang banyak ngomong tuh salah, terus ada yang mungkin menyinggung atau mungkin kesinggung kayak gitu ya kan. Tapi di sini pure ini kayak bercandaan doang gitu ya. Sifatnya kita tuh menghibur aja sih, bukan mau menyudutkan atau mendiskredit mendiskreditkan memojokkan lah ibaratnya satu orang atau apa. Enggak sih, kita emang pure hiburan aja. Benar. Jadi kayak gitu. Dan di podcast yang ketiga ini benar, kita bakalan mengenang sosok-sosok yang mungkin musisi ya ini. Musisi yang kemarin mengagetkan banget ya kan. Itu yang pertama mengagetkan banget itu dari meninggalnya Bung Glenn Fredly ya. Benar banget, pada bulan April kemarin ya. Bulan April. Ya. Tanggal kalau nggak salah itu tanggal 8 sih. Iya, lupa sih tanggalnya. Tanggal 8 April 2020. Jadi siapa sih ya yang nggak kenal sama Glenn Fredly ini kan? Benar. Udah legend banget sih di R&B. Dia kan awalnya musik itu ya. Dia tuh penyanyi cilik tuh dulu tuh. Oh iya. Iya benar, penyanyi cilik. Terus dia tuh beranjak remaja dia datang ke Jakarta. Singkatnya sih gitu kalau aku lihat di entertainment ya. Jadi dia penyanyi cilik di daerahnya dulu atau? Ya, di daerahnya dulu. Ya, di daerahnya dulu tuh dia seangkatan sama Artamevia, tau gak sih? Oh, Reza Artamevia itu kan izinkan aku itu ya. Itu dari Ambon kan. Oh. Mereka dari Ambon. Oh iya, Reza itu. Iya, dari Ambon. Oh, dari Ambon. Jadi itu nama lengkapnya Glenn Fredly itu Glenn Fredly Deviano Latui Hamalu, ya kan? Itu tuh lengkapnya gitu. Oh, panjang juga ya, dan benar-benar khas dari timur gitu ya. Iya, tapi tuh Glenn aslinya tuh dia tuh lahir di Jakarta, bro. Oh iya. Jakarta. Cuman orang tuanya tuh yang emang asli Ambon sih. Dia kan peranakan Ambon, maksudnya asli daerah Ambon gitu loh. Dia. Jadi seperti itu ya. Dan mengenai karya-karyanya dia itu emang benar-benar kayak misalnya lagu-lagunya, track-tracknya itu benar-benar kayak membuat kita itu
kalau misalnya pas lagi galau, kalau misalnya pas lagi patah hati kayak gitu tuh memang ya enak banget buat didengerin gitu. Apalagi suaranya si Glenn kayak gitu ya. Tuh yang apa ya? Gue sempet inget banget pas waktu gue masih kecil ya kan. Itu kayak pertama kali gue apa ya? Ngeplay di tape ya kalau nggak salah. Di tape radio itu, di tape yang gede kayak gitu, terus pakai kaset pita itu. Oh iya benar. Kan itu zaman dulu kan masih pakai kaset itu kan. Semuanya pokoknya bentuknya itu masih fisik semuanya, masih ada kaset pita kayak gitu, terus juga masih ada yang namanya apa tuh namanya? Yang VCD tuh kasetnya namanya piringan ya? Bukan piringan sih, emang VCD, kaset VCD. Kaset VCD gitu ya. Lempengan bukan? Lempengan bumi. Enggak. Ya emang kaset VCD aja. Yang bundar itu kan, bulat itu kan. Iya. Warnanya apa? Bebas sih. Anjir. Ya pelangi kan kalau dibalik tuh. Warnanya pelangi kan. Terus atasnya ada gambarnya. Biasanya di alun-alun tuh beli. Oh iya, buset, bajakan. Dulu itu lagunya Aserhi. Tahu gak sih Aserhi? Aserhi. Oh iya. Pernah denger gak? Iki lagu Glenn apa tuh? Oh bukan. Kalau di alun-alun dulu tuh waktu kecil itu boomingnya Aserhi itu loh. Oh iya. Biasanya diputar sama tukang kasetnya. Oh iya. Oke, balik ke Glenn. Jadi pas waktu dulu itu masih inget banget gue. Jadi kayak bapak ibu gue tuh punya yang namanya itu. Bapak ibuku itu punya yang namanya kaset pita itu, dan bener-bener ya kan seperti itu ya. Kalau kaset pita kan setauku itu nggak ada yang campuran gitu. Jadi kalau misalnya bener-bener ori. Kalau misalnya Glenn ya itu aja ya Glenn satu itu. Album atau beberapa lagu gitu kan. Dan yang belum gue tahu ya, dan yang belum gue tahu itu kaset pita itu ada nggak sih yang bajakan gitu? Nggak ada ya? Kayaknya enggak sih. Nggak ada. Semua dulu tuh ori. Apapun yang, dulu ori. Ori ya berarti. Bener. Itu. Jadi benar-benar dulu itu sering banget ngeplay itu di tape kayak gitu karena kayak masih apa ya? Kayak masih limit gitu loh. Iya. Banyak sebenarnya kaset-kaset kayak gitu di tempat gue. Di tempatku ya itu banyak banget kaset-kaset pita kayak gitu, tapi lagunya lagu jadul-jadul semua kayak gitu, dan yang paling easy listening, terus juga yang paling kayak apa ya, kayak didengerin sekarang terus masih bisa didengerin beberapa tahun lagi itu. Kalau menurut gue pas waktu itu ya ini si Glenn ini, dan ternyata memang bener yang gue suka itu. Gue kan dulu belum tahu nih. Jadi aku dulu belum tahu kalau misalnya ini tuh lagu ngehits, ini tuh lagu yang paling banyak dicari ini tuh. Nah, kan kita pas waktu kecil tuh nggak tahu. Jadi taunya ya enak dengerin aja sih. Bener. Jadi yang ini yang enak didengerin Januari, terus ada yang kasih terus juga kasih putih itu. Jadi putih, ya, ternyata setelah makin kesini makin gue makin gede ternyata gue baru tahu ini lagu hits, ini lagu ini, dan ternyata lagu-lagu yang gue dengerin itu masuk di lagu-lagu hits kayak gitu. Jadi memang ternyata memang apa ya, kayak kuping orang tuh nggak bakal salah gitu loh. Iya, itu lagu bagus, ini tuh lagu ini kayak gitu. Dan juga banyak juga sih, dia tuh mengawali karir ya, si Glenn ini juga pertama meluncurkan sebuah album solo ternyata. Jadi nggak langsung album apa ya, yang benar-benar dia tuh banyak lagu gitu sih. Pertama dia tuh solo sih, ya kan. Glenn itu luncurin bertajuk Glenn namanya. Oh iya, jadi judulnya album itu Glenn. Judulnya pada tahun namanya dia sendiri. 98. Itu isinya 8 lagu sih kalau nggak salah. Iya. 98. Kita kira-kira umur 95, 6, 7, 8. 3 tahun. 3 tahun. Oh iya. 3 tahun. Terus itu juga dia juga pernah, selain di Indonesia, dia juga waktu itu juga udah 3 lagu dari album tersebut populer di Malaysia juga, bro. Iya. Kalau
Itu pas waktu dia masih kecil atau mungkin iya remajanya itu. Remaja yang dia mengawali karir di Jakarta itu loh. Oh iya. Sebelum dia kan awalnya kecil itu sering ikut lomba-lomba festival kan. Iya. Nah, terus dia remajanya itu ada yang ngajakin ke ibu kota sih. Terus dia rekaman, terus dia masuk dapur rekaman itu jadi artis. Itu banyak banget fansnya udah sampai luar negeri gitu loh maksudnya. Dan memang secara basic kan dia lahirnya juga anak Jakarta gitu iya. Ya kan. Jadi mungkin dapat linknya terus juga ininya juga bisa ditunjang dengan suara dia yang memang kriok. Memang habis ikat gitu. Iya, benar. Itu ada 3 sih kemarin yang awal-awal dia tuh go internasional di Malaysia itu. Ada 3 judul, yakni Kau. Terus Cukup Sudah, Mobil Mama. Pernah dengar enggak? Enggak. Cukup Sudah itu loh. Yang R&B itu. Enggak pernah tahu. Kalau R&B kelihatannya kurang ini sih. Iya, dia awalnya tuh emang R&B. Oh iya. Bukan yang lagu romantis kayak yang berarti udah ini. Yang lo ngerti yang itu, yang Cukup Sudah itu. Cukup Sudah di antara 3 itu. Oh. Aku soalnya pernah lihat video klipnya yang jadul-jadul itu. Ya lucu aja sih. Maksudnya iya sih. Masih tempo-tempo dulu ya. Maksudnya konsepnya tuh konsep enggak terarah gitu loh. Enggak jelas gitu ya. Jadi enggak gimana ya? Seadanya sih kayaknya. Pakai baju seadanya atau apa seadanya gitu. Cuman ya emang stylenya zaman dulu tuh gitu. Karena memang apa ya? Yus zaman biyen loh. Iya, emang zaman dulu. Zaman dulu. Jadi kalau misalnya kita ya emang itu stylenya style waktu itu ya kan. Kalau disamain sama sekarang juga nggak bisa juga sih. Nggak bisa. Itu pun style waktu itu tuh udah paling banget. Udah paling keren banget gitu. Makanya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita sekarang ini dengan foto kita mungkin ya nanti 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan udah kayak kita tuh jadul banget gitu. Kita juga bakalan ketawa ngeliat foto kita sendiri kayak bener. Buset, kayak gini dong, kaosan doang gitu. Nggak pakai celana gitu. Terus kataan apa? Kataan dek gitu. Loro. Aduh. Dan apa ya? Ya itu sih Glenn tuh yang paling gue inget. Oh iya. Dan di tahun apa ya, tahun baru kalau nggak salah. Tahun baru. Awal-awal tahun baru itu saya aku kok nggak gue saja. Los. Pokoknya enak apa? Jadi di awal-awal tahun baru itu aku sempat ada kayak semacam cover version gitu sih di kemarin di YouTube itu ya kan, di salah satu channel YouTube itu gue sempat ada cover version kayak gitu dan gue sempat nyanyiin tracknya Glenn gitu, lagunya Glenn yang berakhir di Januari gitu. Berakhir di Januari. Oh iya, di awal tahun di bulan Januari. Nah, itu. Jadi alasannya gue memilih lagu itu tuh ya gara-gara di bulan Januari itu kayak gitu. Dan jadi apa ya? Jadi kayak kaget banget gitu loh kalau misalnya dia udah cepet gitu ya. Kan tanpa ada kabar ya kan. Iya, emang itu kabar sakit. Emang dia sebenarnya sakit cuman gitu. Media enggak terlalu expose. Gitu ya. Soalnya emang dia tuh kayak itu loh, enggak pernah diekspos media, enggak ada kabar miring-miring gitu ya. Benar. Jadi tahu-tahu meninggal gitu aja sih. Tapi emang ya udah takdirnya sih. Ya emang kayak gitu sih, tapi kan iya. Ya kaget gitu ya. Namanya juga ini ya. Manusia itu kita juga dia itu juga kalau misalnya di sekitaran teman-temannya dia itu juga tetap orang biasa bukan superstar kayak yang fans-fansnya dia kenal kayak gitu ya. Bener. Kalau misalnya di circle-nya dia, di teman-teman dekatnya, di keluarganya ya biasa sih. Dia biasa dan kemungkinan juga sedikit banyak mungkin mereka tahu gitu loh. Mungkin mereka tahu mengenai penyakitnya, mengenai sakitnya kayak gitu mungkin. Ini ya udah sih gitu kan. Enggak terlalu ini juga.
Dan tapi aku tuh bingung sama orang-orang kita sih, maksudnya fans dadakan, ya kan? Kenapa sih kalau salah satu artis nyanyi gitu kan, udah nggak ada, udah pergi, dulu tuh yang biasa aja, sekarang tuh banyak yang pergi terus muter lagunya terus, maksudnya kayak dadakan banget gitu loh. Kenapa sih waktu masih hidup pun dia nggak kayak gitu? Musiman nggak sih? Dadakan gitu loh, fans dadakan. Kalau menurut gue sih ini apa tuh namanya, ya dadakannya itu dia nggak, menurut gue dulu itu mungkin dia pernah suka gitu. Dulu mungkin dia pernah suka sama lagunya itu, misalnya kayak gue itu suka banget sama track-track yang Glenn Fredly dengan khasnya yang melo-melo itu. Gue kan suka sama itu, walaupun secara apa ya, secara gue ke Glenn itu kan nggak fanatik begitu banget. Nggak begitu fanatik banget. Fans yang benar-benar mengikuti dia, dari fans awal. yang benar-benar tahu gitu, ini makanan kesukaannya, ini bintangnya, ini kan nggak sampai beli kaosnya ya. Jadi kayak gitu ya, gue cuman mengagumi karya-karyanya dia kayak gitu. Dan itu bener-bener gue aku kan sempat ngepost juga pas waktu dia meninggal, tiba-tiba kayak kaget banget kayak gitu ya kan. Terus cara gue langsung search kayak gitu, ternyata beneran. Dan gue langsung itu juga sih, kemarin juga sempat apa tuh namanya, kayak nge-tweet juga kayak terus juga sama itu Instastory itu. Jadi memang apa ya, kayak karya-karyanya sih dia, lagu-lagunya itu benar-benar menemani gue pas waktu kecil itu sampai sekarang pun. Di bulan Januari itu pun gue baru cover gitu dengan umur gue yang udah kepala 2 gitu. Kapan kepala 3-nya? Jadi emang mengenang banget ya, jadi bisa jadi kenangan gitu ya. Jadi kan kita itu berproses, kita itu melewati dengan apa ya, secara tidak langsung tuh kita tetap ingat karyanya si Glenn itu. Iya benar juga sih. Jadi juga udah banyak banget lagu-lagunya, tapi yang gue suka tuh yang dia lagunya sama Yura itu loh, tau gak sih? Oh iya. Sama Yura, terus juga lagunya yang sama siapa itu yang rambutnya itu, siapa? Curly itu, keriting itu, siapa itu namanya? Curly. Siapa sih? Yura. Bukan. Yang itu yang sahabat itu. Itulah pokoknya. Siapa sih? Gue lupa. Cowok. Cewek. Wizzy. Oh iya. Dia kan juga ini juga sekarang kan, dia sebelumnya tuh juga jadi produser juga. Oh, si Glenn-nya. Itu loh, penyanyi baru kan, seperti kayak Pasto, tau gak Pasto gak sih? Oh iya. Pasto itu juga di produserin dia. Terus Yuda Yunita itu. Kalau Wisi kayaknya cuman collab aja sih. Iya sih, buat ngangkat. Gak tau juga sih itu ya. Ya itu ya seperti itu sih. Jadi kenang-kenangan mengenai Bung almarhum Glenn Fredly itu sampai sekarang itu ya, yang abadi itu tetap karya-karyanya gitu loh. Dan itu udah jelas banget kalau gue dari kecil sampai sekarang tuh masih sering denger dan masih sering ngeplay juga beberapa pas waktu ya yang gue pengen lah gitu. Gue masih play itu tracknya si Glenn Fredly itu gitu. Kalau lu apakah juga hampir sama kayak gitu mengenai lu paling suka yang mana? Aku tuh enggak, sebenarnya aku tipikal orang tuh yang enggak yang fanatik paling suka lagu ini gitu, enggak sih. Enggak ya? Yang easy listening aja sih. Iya. Jadi kayak enak dengerin, aku tuh suka, cuman enggak yang aku hafalin, aku simpen dalam hati gitu. Maksudnya enggak yang aku bukan amalin sih, maksudnya bukan yang aku hafalin gitu sih. Jadi ya biasa aja sih, kayak easy listening, terus kalau diulang pun juga hafal gitu loh. Jadi enggak yang dulu aku kayak hafalan gitu kan, mata pelajaran, enggak. Jadi ya biasa aja sih. Semua lagu tuh aku biasanya tuh suka, lagu apapun kalau aku enak didengar gitu. Gitu aja sih.
Jadi mungkin teman-teman juga punya kenangan-kenangan tersendiri mengenai lagu-lagunya almarhum Glenn Fredly itu mungkin benar-benar apa ya, misalnya mengenai berakhir di Januari ya, apa Januari itu, atau mungkin kamu punya kenangan mengenai benar-benar berakhir di bulan Januari banget, atau mungkin lu kayak gimana pasti sedikit banyak punya lah. Iya. Dan lagu itu kalau bagiku ya, kalau menurut gue itu kita bakalan inget sama suatu momen apa dan kita pas waktu dengerin lagu apa gitu. Jadi kalau misalnya gue dengerin lagunya itu Glenn Fredly misalnya, dan gue lagi ada momen apa kayak gitu, itu pasti gue bakalan inget banget sama momennya. Oh bener, oh iya aku kayak ngomongin iki pas waktu iki. Oke, lingan banget. Iya, jadi emang bener-bener kayak mengingatkan banget gitu loh. Jadi lagu-lagu yang kita suka gitu. Iya benar. Jadi kalau menurut Atta sih ya, menurutmu apa sih kenangan yang kamu rasakan, maksudnya dengan beberapa lagunya Glenn Fredly, ada nggak sih buat kamu kenanganmu untuk dirimu sendiri? Mempunyai kenangan apa dan lagunya pas banget sama lagunya Glenn Fredly? Pernah nggak? Punya nggak? Percintaan atau apa sih, terserah. Percintaan sih ya. Pastinya percintaan. Ya paling gue kalau misalnya karena kenapa gue suka yang lagu-lagunya Glenn Fredly yang romantis itu ya, mungkin gue cari yang itu ya easy listening sama liriknya itu relate gitu loh sama mungkin yang gue jalanin atau mungkin kisah-kisah ya, kisah-kisah yang lagi, wah ini gue lagi ditinggal gebetan nih, wah ini gue ditinggal gebetan lagi nih, kayak gitu. Jadi kapan nggak ditinggal tuh kapan gitu. Jadi siklusnya sama aja sih, siklusnya dekat main nggak jadian, dekat main nggak jadian, udah gitu aja. Kenalan bingung ya, kenalan chattingan terus jadi penonton doang ya, penonton Instastory, penonton story-storynya dia doang. Jadinya sama siapa, jadinya sama siapa. Aduh. Yang berjuang siapa, yang dapat siapa. Oke. Banyak tuh kayak gitu sekarang. Kalau lu lah, ada nggak satu lagu atau beberapa lagu dari Glenn Fredly yang benar-benar lu kenangan banget gitu sama track itu? Kalau kenangan banget sih enggak. Aku tuh lebih kalau di lagunya Glenn Fredly ini enggak yang terlalu yang romantis. Itu tuh tau enggak lagunya yang Selamat Pagi Dunia. Oh iya. Itu tuh aku suka banget, kayak lagu-lagu penyemangat loh. Waktu dulu sih, waktu acara apa ya? Aku lupa, pernah itu diputerin lagu itu. Aku gak ngecam gitu, tapi itu tuh apa ya? Pas zaman kamu masih sekolah, masih SMA kayaknya. OSIS kalau nggak salah. Itu sih sama guruku dulu tuh, biar bangun semua diputerin lagu itu terpol. Piye lo iki aku. Gak ngerti yang turu. Iya kan ya, emang kayak dulu kan pernah kan, tau gak sih? Di sirine, pakai sirine tua-tua itu loh. Dek bangun dek gitu ya. Waktu itu waktu SMA lagunya ini. Selamat pagi. Yo. Selamat pagi dunia. Lagunya Pak, lagu nih Superman is dead. Cering ya. Cering. Ya Allah, lagi itu loh Pak masalahnya. Masih sariawan, jadi nggak enak ngomong. Santuy. Jadi lagi larang bahas cering. Enggak guys. Masih sariawan, belum bisa ngomong banyak nih. Enggak apa sih. Jadi itu sih, jadi yang paling yang paling dieling-eling lah ya mengenai Glenn Fredly. Iya. Dan lanjut ke poin kedua ya. Iya, poin kedua. Jadi, apa sih ya poin kedua ya? Kita bahas mengenai yang mengagetkan juga. Iya, legend juga. Datang di bulan Mei ini, terus juga di tahun yang sama, bener-bener tahun 2020. Kelam banget, Cok. Iya, barusan kemarin sih ya. Enggak 2020 semoga cepat. All is well, be safe. Tetap
tetap cepat membaik lagi gitu kan. Jadi Indonesia terserah. Iya terserah Pak. Jadi terserah gitu. Gak usah. Oke. Jadi bener-bener iki serius loh. Serius podcast ini aja akeh guyon ini. Oh iya benar. Jadi memang benar di tahun 2020 ini itu memang banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. Iya, dan bener. Apalagi di bulan Mei ini datang juga dari penyanyi Kawakan ya. Penyanyi Kawakan juga. Legend juga apalagi di Pulau Jawa ini ya. Bener. Di Pulau Jawa di Jawa lah Jawa. gitu loh. Karena khususnya karena khususnya di Jawa gitu ya. Udah gitu aja nih. Karena kalau misalnya kita ngebahas banyak nanti. Jadi turut berduka cita juga Glenn Fredly meninggal, terus juga sekarang disusul sama Didik Prasetyo alias Didi Kempot, ya kan? Itu benar-benar kayak mengagetkan banget bener-bener. Kayak mendadak gitu loh. Ini gue masih inget banget. Jadi waktu berita ini muncul, berita ini datang gitu, itu pas waktu lagi bangun tidur kalau nggak salah. Ini kan kayaknya pas, pagi ya. Pas puasa ya ini. Pas puasa. Tanggal 5 sih, 5 Mei. Oh iya 5 Mei. 5 Mei. Iya benar-benar. Jadi puasa. Memang benar-benar mengagetkan banget. Jadi ini orang-orang rumah itu dengernya itu dia itu telat gitu. Gue yang denger duluan gitu. Terutama ada itu ya dari grup kita itu ada ya kan. Itu tiba-tiba siapa itu? Si Doi. Doi lagi. Teman kita itu kan dia tiba-tiba kirim itu kan di grup. Si Agnes kali. Si Agnes kirim grup. Di Kempot meninggal gitu kan. Itu langsung asli ini beneran. Wah, terus lihat parah sih. Terus notifikasi di laman berita. Oh iya, itu udah mulai banyak kan di Twitter udah mulai rame dan itu kan udah nggak perlu divalidasi lagi kayak kalau misalnya kayak nyata. Gitu ya. Jadi itu benar-benar suatu berita yang ngagetin banget, mencengangkan banget buat saya dan buat kita semua sih. Buat pecinta musik Jawa ya. Campur sari lah. Itu kan campur sari ya. Tapi ya gitulah pokoknya. Campur sari dan pop kayak gitu mungkin. Pop. Jadi mengenai Didi Kempot ini gue itu ya dari kecil juga sih gue udah udah denger Didi Kempot ini gitu. Jadi dari lagu-lagunya. Jadi dulu itu, nih gue dulu ya cerita ya. Jadi pas waktu dulu itu gue masih inget banget. Gue itu kan bener-bener kayak dari Madiun ya. Dari Madiun terus pindah sekolah ke sini. Maksudnya ya berawal dari sekolahnya di sini gitu. Dan gue jadikan ketemu sama teman-teman baru kayak gitu. Nah, ternyata di sini itu mereka sedari dulu teman-teman gue pas waktu di komplek di jalan di rumah gue gitu, di jalan di tempatku dulu itu memang banyak anak-anak kecilnya yang seumuran sama aku tuh banyak kayak gitu. Dan ternyata mereka itu sudah mendengar Didi Kempot ini sejak dini gitu. Jadi kayak sejak kecil gitu loh. Sejak kecil itu mereka sudah mendengar dan mereka sering nyanyiin gitu. Yang kayak misalnya cintaku sekonyong koyong koder. Itu gue belum pernah denger langsung si Didi Kempot ini nyanyi atau mungkin di radio gitu. Gue jarang sih waktu dulu itu. Ya karena ini belum musim
itu radio yang pakai headset, pakai Walkman itu kan belum musim itu ya udah jadi emang benar-benar aku mendengarnya itu dari yang dinyanyiin teman-teman aku itu. Komplek itu ya. Jadi memang Didi Kempot itu pas waktu gua masih kecil itu dia memang udah tenar banget gitu. Udah tenar banget tapi belum bisa dinikmati secara banyak universal ya. Universal dan banyak orang misalnya konser di apa ya, di stadion, di mana kayak gitu, Mak. Karena dulu itu dia masih diundang gitu. Jadi korporasi gitu loh pokoknya. Jadi diundang di salah satu investasi kayak gitu. Jadi masyarakat itu masih banyak yang denger Didi Kempot itu ya cuman lewat radio kaset kayak gitu. Iya. Itu benar-benar kayak Didi Kempot itu dijadiin playlist pas gue lagi ngopain, lagi kerja bakti, nyata Didi Kempot, lagi mantenan, nyata Didi Kempot, terus lagi mendem, nyata Didi Kempot. Iya. Jadi memang Didi Kempot itu di sini itu dulu jadi playlist wajibnya kayak gitu. Dan akhirnya sampai gue udah mulai musim Walkman itu akhirnya gue bisa yang namanya dengerin via ini pakai headset gitu, pakai headset doang gitu kan udah bisa. Nah itu gue sudah mulai benar-benar dengerin lagunya Didi Kempot ini langsung. Itu yang paling gue suka pas waktu dulu itu Sewu Kuto. Sewu Kuto itu, terus juga banyak juga, terus Tanjung Mas Tinggal Janji, terus ada juga yang Jalan Tembus. Jalan Tembus jadi kenal itu. Kita udah agak dewasa. Itu terus juga apa ya? Stasiun Balapan itu. Pokoknya banyak. Iya banyak yang gini, maksudnya yang dinyanyiin sekarang tuh nggak sama yang kayak dulu. Padahal lagu-lagunya banyak sih. Maksudnya yang paling fenomenal, paling terkenal tuh beda-beda dari tahun ke tahun sih. Iya itu sih. Soalnya beliau kan juga multi talent ya. Jadi disuruh bikin lagu tuh sekejap juga udah bisa. Oh iya benar. Itu kan. Dan istimewanya itu. Dan katanya yang paling sulit itu yang berakhiran RR gitu loh. Jadi ya itulah, gue lupa apa namanya atau mungkin gue belum pernah dengar atau udah pernah dengar, tapi ya itu gue lupa itu apa gitu. Dan sampai berarti Didi Kempot ini seperti lahir 2 kali gitu loh. Benar. Lu ngerasa ya? Ngerasa sih. Jadi sempet bener-bener kayak hilang banget ya kan pas waktu kemarin itu. Kayak hilang banget, tapi masih ada sebenarnya. Masih ada yang mendengarkan Didi Kempot itu, tapi bener-bener mereka itu kayak berumuran yang lama. Orang-orang yang lama dan deso loh. Kuwi enek ning deso sing ngrungokne Didi Kempot iki pas sebelum Didi Kempot terlahir kembali itu mereka itu benar-benar kayak wong deso loh sing ngrungokne. Jadi ya lagu-lagunya ya itu aja sih. Kan sebelum dia dinobatkan menjadi the Godfather of the Lord Godfather of Broken Heart ya. Itu ya. Jadi seperti itu sih kalau menurut aku sampai pada setahun sampai 2 tahun sih. Setahun akhirnya. Setahun ini. 2019 ya. 2019 setahun itu tahun. Dia naik lagi. Apa tuh lahir kembali kayak gitu ya kan. Dan lu pas waktu lu pertama kali denger itu kapan? Kalau lu zaman dulu sih, waktu kecil TK udah dengerin. Soalnya kan aku dulu waktu kecil sama berarti kita ya. Seumuran tuh. Kira gue lebih muda. Aku tinggal serumah dulu tuh sebelum aku pindah ke rumahku sendiri. Itu tuh kan di rumahnya mbahku kan, kakekku kan. Jadi kan aku ada omku yang belum menikah waktu itu masih perjaka, tanteku banyak. Jadi
mbahku tuh juga suka lagunya Didi Kempot. Gitu. Soalnya itu ya booming banget ya. Soalnya kan Didi Kempot ini legend dari orang tuanya juga. Orang tuanya itu Ranto Edi Gudel namanya. Itu dia tuh Mbah Ranto itu seniman bener. Limbuan atau limbuan gak sih? Iya, limbuan itu yang ya mungkin guyonan Jawa. Iya, guyonan Jawa yang ada di pewayangan kayak percil sekarang. Nah, itu namanya limbukan. Mbahku tuh paling seneng banget itu. Oh iya sih. Namanya limbukan. Bener. Jadi canggih limbukannya itu. Mereka itu limbuan kuwi ki koyo duwe apa ya? Sense humor dhewe ngono. Iya, benar. Jadi kalau misalnya dhewe ngrungokne, dhewe apa ya? Ya mungkin sing milenial lah. Sing milenial ini ki ngrungokne. Kuwi ki kadang ora teko. Ora nyampe ngono. Nek rumah saku ngono. Nah sing nyampe dan yang benar-benar bisa menikmati itu mungkin pas limbuan kuwi ya orang-orang tua kita atau mungkin bude Pak Ade kita ngono kuwi Mbah Dewi. Jadi yang mereka tahu itu. Jadi kan aku taunya dari situ. Setiap pagi aku mau inget waktu itu TK mau berangkat sekolah tuh pasti muter itu. Masih kaset pita tadi tuh. Masih kaset yang original itu. Aku malah nggak punya kalau nggak punya itu dulu tuh. Terus itu kan kakaknya Mami Prakoso kan, Mami. Ya itu jadi dia tuh udah legend banget lah pokoknya. Jadi benar-benar sekeluarga itu seniman. Mereka itu seniman dan ya iya sih. Dan dengar juga sebenarnya si almarhum Mami Prakoso itu dia itu sebenarnya bisa juga nyiptain lagu, terus nyanyi juga itu juga bisa. Sempet ada apa ya? Ada koyok kolaborasi, ada koyok di satu apa ya istilahnya? Aku lali jenengnya. Jadi mereka itu nek misalnya saiki band nih collab. Enggak, nek misalnya saiki band nih mereka itu dulu pernah ada di satu band. Oh, satu grup gitu kan. Satu grup. Bukan Sri Mulat. Dari Jakarta. Apa gitu? Sebelumnya Sri Mulat. Ya grup itu ya. Sama Mami Prakoso itu. Iya. Jadi iya. Nah, terus juga ibunya tuh juga ibunya dari siapa? Bang Didi Didi Kempot itu kan Pak juga ibunya Pak Didi Kempot itu juga pesinden dulunya dari Ngawi itu kan. Jadi ya emang itu. Jadi orang-orang tua tuh zaman dulu sukanya itu. Aku lagi eling, Bang. Jadi sebenarnya Didi Kempot, iki FYI ya. For your information. Udah pada ngerti atau belum atau mungkin gimana. Jadi sebenarnya Didi Kempot itu Pak Didi Kempot ini itu dilahirkan itu sebenarnya di Ngawi. Sebenarnya dilahirkan dia itu di Ngawi, dibesarkan. Tapi dibesarkan terus juga mulai berkarya, mulai berproses itu semuanya di Solo. Di Surakarta ya. Jadi banyak banget kan Didi Kempot di Solo. Nah, ternyata setelah beliau meninggal kemarin itu gue baru tahu ternyata dia itu sebenarnya lahirnya di Ngawi. Gitu. Iya, emang bener, emang orang Ngawi aja sini sih. Iya, itu udah nggak asing gitu loh sama orang-orang kita. Maksudnya kita orang-orang sini tuh juga nggak asing sama Pak Didi Kempot gitu. Jadi orang-orang dulu kan suka banget lagu-lagunya, soalnya ya emang ya emang suka, udah emang kayak mendarah daging gitu. Jadi benar-benar legend wong Jawa. Mulai dikenalnya lagu Jawa enak gitu dengan suara Sari dengan suara kasih si Didi Kempot kuwi itu jadi benar-benar melekat banget ngono loh. Aku juga bingung lah. Misalnya sekarang ini kan dengan iki kok alure malah maju mundur. Saya diurut nih. Terus ceritamu sih. Terus kalau informasi juga bahwa waktu Didi Kempot tenggelam itu tuh dia tuh bukannya nggak
apa ya, nggak laku, bukannya nggak laku. Dia tuh malah banyak job di luar negeri, di Suriname. Iya. Suriname kan banyak orang Jawa kan. Iya. Suriname tuh paling ngefans banget sama Didi Kempot. Bener banget. Dan katanya di Suriname itu Didi Kempot itu kayak apa ya? Kayak jadi dia itu lebih terkenal dari presidennya bahkan kayak gitu. Soalnya ada yang bilang kayak gitu. Iya, benar sih. Cuma soalnya kan di sana tuh kebanyakan orang Jawa yang dibuang di sana dulu tuh kan, waktu Belanda, zaman Belanda. Jadi anak cucu udah sekarang sampai generasi ketiga, kelima masih suka sama Didi Kempot. Bener. Itu Pak. Jadi dan gue juga belum tahu, gue belum search juga reaksi dari orang-orang Suriname dengan mendengarnya meninggalnya Didi Kempot itu kayak gimana, itu gue belum search sih. Kalau aku kemarin udah tahu sih, aku itu ngikutin di YouTube sih sebenarnya. Di YouTube ada apa kayak orang gitu loh, emang dia tuh orangnya bukannya fans, itu emang sering bolak-balik Suriname Indonesia. Dia tuh gitu. Pebisnis, jadi kayak jualan apa ya namanya, jualan panci loh katanya. Cuman dia bikin vlog YouTube, walaupun YouTube-nya tuh nggak karu-karuan editannya, cuma editan HP, tapi tuh dia tuh bagi informasi konsisten tuh gitu. Konsisten sama itu, dan aku tuh suka aja ngeliatnya. Orang-orang Suriname diwawancarai gitu kan, terus dihujat orang. Nah, kalau komen-komennya tuh komen-komen orang-orang tua, maksudnya wah mantap, teruskan, lanjutkan kayak gitu. Orang tua aku seorang ragu nih, dia mesti, woi apa ini kayak terus dia itu kayak semacam apa ya, merecall memori dia yang dulu gitu loh. Kalau orang tua tuh kayak gitu. Komen-komennya salam dari Wonogiri, salam dari ini, dulur Wonogiri, dulur Ponorogo kayak gitu. Seru. Jadi ya support gitu loh, bukan saling hujat kayak anak-anak milenial gitu kan. Terus Didi Kempot tuh di sana udah dari muda, dia tuh dikenal di sana. Makanya dia tuh job-jobnya sebenarnya banyak dari luar negeri di sana daripada di Indonesia waktu itu. Jadi benar. Yang waktu waktu tenggelam di Indonesia tuh sebenarnya nggak tenggelam, itu ada tapi bolak-balik sana di luar negeri, off air gitu ya mungkin. Soalnya kan ketua Dewan apa ya, kayak di sini tuh DPR MPR gitu loh. Itu kan orang Jawa di Suriname. Jadi kayak acara apapun Didi Kempot, jadi kayak gitu. Terus kemarin pas mendengar meninggalnya Pak Didi Kempot ini juga ada reactionnya mereka kan ini lagi social distancing kan di sana juga, sama itu dia bikin apa itu loh, rekaman bareng itu loh, video. Jadi disatukan beberapa video itu, musisi Suriname yang asli orang Jawa, dia tuh nyanyi bareng gitu, nyanyikan cover itu. Jadi kayak gitu merinding sampai kayak gitu ya. Terus ada siapa tuh ya, presenter Raja Wali TV, aku tahu Raja Wali TV itu dalam negeri. Garuda TV itu dalam negeri atau enggak, Suriname Garuda TV. Dia tuh sampai nyari rumahnya Didi Kempot di Solo waktu itu. Dia tuh ya kan bisa bahasa Jawa kan. Dia tuh pakai bahasa Jawa terus. Ngoko. Enggak, halus. Nek Suriname gue loh, aku sempet info omene kono iku sing paling iku tuh simandingi komunikasi itu basa ngoko. Ya padha ngene iki. Iya, sama sebenarnya. Ya kita juga ada di sana tuh juga ada bahasa yang halus gitu loh. Kromo Inggris juga banyak, juga halus. Lah, aku yang lihatnya tuh di Garuda TV itu siapa itu, Madam siapa gitu namanya. Terus dia tuh pakai wawancara tukang beca, tanya-tanya tukang beca, rumahnya Didi Kempot ini yang di Pak Didi Kempot tuh main di kok sampai ya gak ngerti lah iki tukang beca ya ora ngerti kan ngono. Dikirane wis terkenal ning Solo, wong untuk kabeh ngerti omahe, padahal enggak semua itu kan. Itu jadi ya ada reaksinya itu. Keren juga sih. Maksudnya lebih ini terkenal gitu loh. Dan enek juga wong kono, wong Suriname apa wong Belanda yo. Dhek sampai nato aku tresno kowe. Nah, itu gara-gara lagu-lagunya si Pak Didi Kempot iku. Bener. Jadi memang
besar sekali pengaruhnya Pak Deddy Kempot ini di Suriname sana kayak gitu loh. Iya benar. Dan dia tuh juga beliau tuh juga apa namanya juga unik dari lirik-liriknya, stylenya juga konsisten banget, gitu kan. Bener. Jadi gue sempat baca tweetnya siapa ya, si Gofar. Tweetnya si Gofar. Jadi Didi Kempot, Pak Didi Kempot itu dia itu kayak gabungan antara beberapa musisi luar negeri dan beberapa aktor juga kayak gitu. Jadi ada kayak apa ya, Steven Seagal, terus juga Bruno Mars, terus juga itu maksudnya perawakannya sama wajahnya gitu. Iya. Bruno Mars. Jadi yang paling ini itu ada ininya gitu, gabungan atau beberapa gitu loh. Gue sempet itu juga sih, sempet gue tonton juga itunya Gofar ya kan. Dan ngomong-ngomong masalah Gofar ya kan. Nah, gue taunya kelahiran kedua dari Pak Didi Kempot ini ya pas waktu mulainya ngobam si Didi Kempot sama ini. Gofar itu. Sama Gofar itu. Dan itu kan tempatnya di Solo kan. Solo. Jadi itu bener-bener kayak apa ya, mereka juga nggak mengira gitu loh. Mereka juga nggak mengira bakal sepecah itu gitu. Iya. Lo lihat videonya kan? Iya, gila nggak? Jadi itu benar-benar free dan nggak apa ya, nggak mengira ternyata yang datang yang banyak banget dan ternyata itu malah dari anak-anak muda gitu loh. Ya apa ya, orang-orang Parubaya, terus orang tuanya juga ada, tapi kebanyakan dan malah banyak banget itu bener-bener yang dari kaum milenial, anak-anak milenial gitu. Yang milenial umuran kita ya. Jadi dari mulai situ gue langsung dong di YouTube keluar ya kan, itu rame, gue langsung download dong. Karena ya itu setelah gue nonton itu kayak apa ya, kayak merecall lagi dan gue berani kayak berspeak up gitu. Jadi apa ya, gue nggak malu gitu loh, nggak malu kalau ternyata dulu itu gue juga sempet suka sama lagu-lagu yang Didi Kempot, entah itu yang melo, entah itu yang seneng kayak gitu. Gue sempat dengerin dan gue sempat suka, dan itu sempat jadi mungkin kalau misalnya sekarang udah ada dulu udah ada Spotify, dulu udah ada Joox, itu bakalan gue masukin playlist. Itu ternyata di situ saya gue suka sama itu ngobamnya si Gofar itu gara-gara itu. Jadi ada temannya ya. Jadi mulai kita ternyata segitu antusiasnya sampai segitunya loh. Jadi apa ya, kayak ya itu kayak berani ini lagi gitu lah. Dan nggak cuma gue doang nih. Jadi Jawa itu sekarang udah punya The Lord, iya kan? Iya. Tuan Campur Sari, The Lord of Campur Sari kayaknya. Terus juga Broken Heart itu apa? The Lord of Broken Heart. Iya, itu ya. Itu bukan sih? Good Father of Broken Heart. Good Father. Oh iya. The Lord itu tuan kan? Tuan Didi Kempot yang lebih dituakan gitu. Iya, benar. Jadi sampai ada gelar itu benar-benar wah, iya ternyata. Keren. Gue itu dulu sempet kayak ngikutin lagunya itu ya karena gue pikir ini tuh lagu melo aja gitu, lagu melo aja. Ternyata semakin kesini setelah dibedah liriknya, setelah gue benar-benar mencermati liriknya, menghayati, ini benar-benar ngena banget. Dinge wong sing tahu patah hati gue dhewe ini Kim. Aku. Gue ora tahu patah hati. Gak tahu. Tapi di Mbok jancuk gitu. Ya gitulah. Jadi aku pernah patah hati dan si ada juga orang yang bilang katanya Pak Didi Kempot itu kayak apa ya? Kayak semacam nek gue harap nangis ora apa-apa. Walaupun gue lanang nek gue harap nangis son. Trayo enek wayahe kowe nangis. Nah,
saat gue nangis iki gue tak jogeti ngono. Jadi kayak sing omong-omong gitu ya. Jadi kayak unik gitu loh ya. Ini nggak semua musisi bisa kayak gitu. Bener ya. Kayak apa ya? Terus euforianya juga beda banget sama yang lainnya. Kan sekarang kalau Pak Didi Kempot sebelum Pak Didi Kempot ini sebelum meninggal kan juga ada ini anak didiknya kayak Dori itu kan yang udah di kayak ibaratnya dikaderisasi. Oh iya bener. Jadi kayak ibaratnya udah nurunin gitu loh. Iya nggak sih? Kayak nurunin ini loh, Dor tak kasih jalan itu kayaknya. Jadi ya beberapa yang kita nggak tahu juga kan Lang. Beberapa orang-orang mungkin sudah ada yang sempat dia kayak yang kemarin kan dia udah yang terakhir karya terakhirnya itu kan di collab apa sih namanya istilah featuring ya featuring sama Yunisara ya kalau nggak salah. Yunisara iya kayaknya aku belum tahu. Yunisara terus siapa ya apa Mayang Sari gue lupa. Cewek terus sama satunya Happy Asmara Happy Asmara iya tahu dua. Lu gila Happy Asmara itu tahu dia pernah saya lihat pamfletnya itu kayak lihat pamfletnya itu di IG. Kalau sama Yunisara tuh siapa follow nggak enggak orang follow kayak gitu lah. Limit aku follownya tuh soalnya kebanyakan followingnya bukan followernya jadi tak kurang-kurangin terus ya apalagi tadi jadi dan gue ada FYI juga jadi Didi Kempot itu kayak semacam dia itu kayak menciptakan istilah baru gitu. Padahal sebenarnya istilah-istilah itu udah ada sejak dulu, cuman kita belum tahu aja. Istilah baru ini itu kayak misalnya di lagu ininya ada di lagu barunya itu kalau nggak salah ada itu yang mak berdunduk itu kalau misalnya lu set di apa kamus besar bahasa Indonesia emang nggak ada itu kan istilah Jawa. Jawa kan fleksibel. Iya makanya itu mak berdunduk sama sekonyong-konyong itu kalau misalnya lu mengartikan tuh apa sekonyong-konyong iya ya sekonyong cintaku sekonyong-konyong koder sekonyong-konyong koder sekonyong-konyong iya aku tahu maksudnya cuma nggak bisa mengerti nggak bisa berbicara apa ya nggak bisa ini loh artinya nggak bisa gimana ya ini lokal jeniusnya kita tuh keren banget Jawa tuh jadi nggak bisa jadi ya itu keluar mak berdunduk sama sekonyong-konyong itu. Jadi kalau nah mungkin entah itu dijadikan serapan atau mungkin kayak gimana itu nggak tahu kayak semisal gara-gara jadi gegara gitu ya kan gara-gara gegara ini terus tiba-tiba jadi tiba itu kan bahasa-bahasa yang akhirnya jadi serapan gitu loh di KBBI kayak gitu. Jadi ya pokoknya multi talent ya dan gue juga sempat denger juga katanya itu udah ribuan lagu yang diciptain sama The Lord. Iya ada 700 kalau nggak salah katanya sekitar kayak gitu. 700 lebih jadi kan bisa sampai 1000 ya kalau lebih tuh 1000 lebih lah ya kayak gitu. Itu gue sempat denger juga kayak gitu karena katanya itu satu instrumen apa ya istilahnya pokoknya satu misalnya lagu ini ada musiknya ini gitu jadi musiknya itu tuh kayak bisa dipakai beberapa lagu 4 instrumen gitu ya. Jadi pokoknya kayak gitu loh apalagi lu sempet denger lagi nggak yang pas waktu itu tak tunggu ning Ponorogo yang kemarin Didi Kempot pas waktu mau kesini kan itu kan sempat bikin video sama tracknya itu sama lagunya Didi Kempot yang itu yang ternyata itu judulnya Lintang Ponorogo atau apa gitu loh gue lupa pokoknya ada Lintang Ponorogonya. Nah itu tuh ternyata ada sambungannya sama lagu lainnya dari Didi Kempot yang booming juga gitu. Ternyata setelah gue dengerin tuh kayak gitu ternyata. Iya. Kayak fleksibel kayak
beliau tuh menyiptain lagu tuh juga dimanapun apapun tuh bisa dijadikan ini lagu kayak Kangen Magetan. Pernah denger gak lagu Kangen Magetan? Nggak. Itu khusus buat kota Magetan. Terus ada banyak banget kayak Jalan Tembus itu kan. Iya, Jalan Tembus. Terus Magelang Nyimpen Janji, aku eling. Terus Tanjung Perak, itu paling terkenal. Tanjung Perak aku sempat suka. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut deh. Iya benar. Itu waktu TK aku masih ingat. Iya. Terus Perawan Kalimantan, wais. Iya, Perawan Kalimantan. Terus Parang Tritis. Kan kayak tempat-tempat itu bisa dijadikan lagu loh. Terus aku bingung. Bisa ya? Apa ya? Kelengkeng Bandungan nenek lah. Kelengkeng Bandungan. Pokoknya apa sih? Kui. Kelengkeng Bandungan kui. Oh iya. Pokoknya kui, terus juga apa nih? Ponorogo ya nih kan. Ponorogo sing kui mau tak omong nih kui mau, terus juga Tanjung Mas Tinggal Janji, terus Pantai Layar. Ya pokoknya banyak banget. Malioboro. Magelang Nyimpen Janji, wakeh. Oke, iya. Dan aku juga sempat kayak sempat bingung, kayak sempat mikir juga. Terus saiki sopo sing arep tak neruske? Ora sing arep tak bener-bener wah. Aku udah Didi Kempot ning Jawa iki ada Didi Kempot. Karena Didi Kempot kan juga beliau juga sempat main di Synchronized Vice gitu. Iya itu Synchronized Vice yang pertama ada di Jakarta. Yang pertama habis dari Ngobam terus langsung bisa dinaikin booming lihat itu Synchronized itu. Itu kan kayak penyanyi Jawa. Kok bisa sing enak ning Synchronized Vice gitu loh. Padahal alirannya popang, ya kan? Popang. Pokoknya berbagai aliran dan mereka itu bener-bener wes bener-bener musisi mainin Synchronized Vice. Hebat. Ngono. Dan kita kayak punya itu gitu loh. Kita kayak punya icon di Jawa itu siapa sih? Sing musisi sing paling siapa? Misalnya sing paling legend loh. Misalnya yuk Didi Kempot penyanyi Jawa. Enggak ada yang lain kan? Nah, saiki next ini siapa lagi yang akan kayak gitu? Sing tak fan iki aku sih bingung ya. Kayaknya ya enggak ada yang menggantikan sih. Ya bener kayak enek apa kayak siapa? Sing Ngawi ki sapa? Ngawi udah janji apa? Toh. Denny Caknan. Ya maybe bisa tuh kayaknya. Denny Caknan terus ya sebenarnya banyak penerusnya itu banyak. Sing nyanyi Dalan kuwi Agung Kumbara kuwi. Terus Denny Caknan terus juga apa ya? Darboy. NDX juga. Itu kan juga Jawa-Jawa kan. Itu kan mulai bermunculan semenjak grup-grup itu semenjak si Didi Kempot itu kayak kayak terlahir kembali yang kedua kalinya itu mereka mulai berani cover gitu kan. Berani dan kayak pendengar itu mulai lagu Jawa jadi rumah nih. Kan ngono. Jadi gak wis mulai ora isin neh ngono lho. Isin neh. Dan icon. Jadi kalau di kalau disandingin sama musisi-musisi yang ada di Jakarta kayak gitu kan bener-bener bisa barometernya yang beneran itu kan ada di Jakarta semuanya kayak gitu. Itu tuh kalau misalnya di kayak ya ditandingin atau mungkin kayak gimana dijadiin ikon ning Jawa karo ning ngono. Kene iki wani. Soalnya kita juga ada tandingannya gitu kan. Bisa disejajarkan lah ibaratnya gitu. Nah, ngono lah. Jadi ya itu nih. The next gitu loh. Benar. Jadi yang paling ini dan gue juga masih ini banget kalau misalnya karya-karyanya beliau tapi yang nyanyi bukan beliau gitu. Itu pasti beda. Walaupun auranya dan suaranya itu bener-bener kayak udah melekat banget lagu ini kalau misalnya yang bawain penyanyi A gitu. A B walaupun dia notabene penyanyi A itu emang bener-bener suaranya bagus, dia udah terkenal bener-bener penyanyi gitu. Tapi beda. Feel-nya kurang emang gitu ya.
punya karismatik tersendiri tentang musiknya itu. Magicnya sih. Didi Kempot ini Pak Didi wah beneran. Iya, gimana ya? Kayak Dori pun juga dia tuh juga belum bisa sekayak belum bisa. Walaupun dia bener banyak yang suka, banyak yang ngefan. Itu kan cuma gara-gara physically ya, bukan dari kekuatan karismatik suaranya ataupun kelejendan gitu kayak gitu. Ya mungkin belum atau mungkin kayak gimana. Masih berproses mungkin tapi ya kalau menurut saya sekarang ya belum ada yang bisa nandingi beliau. Paling ya adanya nanti kan kayak muter-muter gitu sih, cover. Ya, kalau misalnya dia itu apa itu namanya? Masalah nandingin itu gak iso ya, emang gak bisa di sejajarnya nek misalnya ada tandingan ora iso legend atau legend the only one ngono lho gitu. Best of the best. Ya benar. Ya seperti itu ya. Enak liane lah sing apa nih? Masih tenang Didi Kempot. Enak lah. Kalau Didi Kempot ini tuh apa ya? Dia tuh enggak terlibat kan banyak tuh ya. Kalau waktu zamannya pilkada atau pilpres, seorang artis ini diminta main nyanyi di salah satu kampanye, acara kampanye. Dia tuh enggak, bro. Misalnya nomor 910 gitu. Dia tuh enggak mau. Jadi dia tuh netral. Jadi enggak mau untuk diikutkan di ranah politik. Itu kerennya. Aku inget gitu. Jadi kan banyak kan penyanyi-penyanyi Indonesia yang jadi buat hiburan, ada artis ini ya kan. Nah itu dia tuh enggak. Enggak. Ini netral. Iya benar. Kalau acara politik lah ya. The best lah. Beda kalau yang di Ponorogo kemarin kan emang acara umum itu ya beda lah ya. Attitude sama mungkin apa ya? Yus wong tua lah. Misalnya wong tua kebijaksanaannya dia itu wah enggak kok mau kehabisan job. Iya benar. Jadi iso ditiru banget tuh. 1000 orang yang akan menanggap dia. Mengundang dia. Maksudnya dia enggak rugi kalau meng-cancel satu acara tok untuk dibawa ke ranah politik gitu loh. Maksudnya dia tuh enggak mau kayak gitu. Ya, jadi konsisten gitu loh. Gitu. Benar. Dia keren ya. Keren banget sih. Kalau itu beneran kebijaksanaannya dia boleh banget itu. Ya pokoknya kita intinya di sini adalah kita membawakan sebuah kita sharing mengenai kenangan gitu. Kenangannya kita. Kenangan yang baik-baik gitu. Ya, mengenai Glenn Fredly maupun Pak Didi Kempot tadi ya. Gitu. Jadi dan kita sangat turut berduka cita dalam-dalamnya kayak gitu, turut berbelasungkawa juga. Dan semoga Glenn Fredly ataupun Pak Didi Kempot ini juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Amin. Ya kan diampuni dosa-dosanya. Amin. Ya gitulah ya pokoknya yang terbaik lah buat keluarganya yang ditinggalkan, lebih bisa bersabar gitu ya. Amin. Oke, gitu aja ya untuk edisi 3 podcast kita. Hai gimana kali ini? Ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Menurut kita sayang dari Gilang dan Atta. Kita pamit dulu. Thank you.